Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran matematika bersama saya, Pak Maulana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung lingkaran. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas kedudukan garis pada lingkaran. Dan salah satu kedudukan garis tersebut adalah garis menyinggung lingkaran. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya menentukan garis singgung pada lingkaran tersebut? Nah, untuk menentukan garis singgung pada lingkaran, setidaknya ada 3 kondisi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah garis singgung tersebut harus melalui suatu titik pada lingkaran. Nah, untuk kasus yang pertama ini, kita bisa menentukan garis singgung pada lingkaran apabila kita memiliki titik pada lingkaran dan juga persamaan lingkarannya. Adapun untuk kondisi yang kedua, garis singgung dengan gradien tertentu. Jadi untuk menentukan garis singgung pada kasus yang kedua ini, kita membutuhkan persamaan lingkaran dan juga gradien dari garis singgung tersebut. Adapun untuk kondisi yang tiga, yaitu garis singgung yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, untuk kasus yang ketiga ini, setidaknya kita membutuhkan persamaan lingkarannya dan juga titik di luar lingkaran tersebut. Nah, di sini ada 3 persamaan garis singgung lingkaran yang bisa kita tentukan. Namun pada video ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran. Untuk menentukan suatu garis singgung yang melalui suatu titik pada lingkaran, setidaknya kita membutuhkan 2 hal seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu kita membutuhkan persamaan lingkarannya, kemudian yang kedua kita membutuhkan satu titik pada lingkaran tersebut. Dari 2 komponen ini nantinya kita akan menemukan suatu garis singgung pada lingkaran tersebut. Nah, bagaimana rumusnya? Jadi rumus yang bisa kita gunakan adalah, nah yang pertama adalah persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, apabila titik pada lingkaran tersebut adalah X1, Y1, kemudian persamaannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka rumus garis singgungnya adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi ini cara mengingatnya sangat mudah. Jadi ini kan X kuadrat. X kuadrat itu kan perkalian dari X kali X. Jadi salah satu dari X tersebut kita ganti dengan X1. Sehingga X kali X, X-nya kita ganti dengan X1 ya, berubah menjadi X1X. Begitu pula untuk Y kuadrat, itu perkalian dari Y kali Y. Jadi Y-nya itu salah satunya kita ganti dengan Y1. Sehingga kita peroleh Y1 kali Y. Sama dengan R kuadrat. Jadi ini rumus yang akan kita gunakan. Ini yang pertama ya. Kemudian untuk yang kedua, persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Dirumuskan seperti ini. Nah, cara menghafalnya juga mudah. Jadi ini X kurang A kuadrat kita uraikan menjadi X kurang A dikali dengan X kurang A. Salah satu dari X-nya kita masukkan X1 sehingga kita peroleh X1 kurang A dikali X kurang A. Begitu pula untuk Y, kita uraikan dan kita masukkan Y1 sehingga menjadi ditambah Y1 kurang B kali Y1 dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Nah, ini untuk rumus yang kedua, titiknya adalah X1, Y1, lingkarannya X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sama juga dengan rumus untuk persamaan garis singgung yang ketiga, yaitu pada titik X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dirumuskan dengan X1X tambah Y1Y tambah 1/2A dikali X tambah X1 tambah 1/2B kali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Di sini saya tekankan bahwa A yang ada di sini itu adalah koefisien X pada bentuk umum persamaan lingkaran, begitu pula pada B yang ada di sini itu merupakan koefisien Y pada bentuk umum persamaan lingkaran tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke contoh soal. Soal nomor 1, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 di titik 3,2. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memeriksa kedudukan titik 3,2 yang ada pada soal ini. Apakah titik ini berada pada lingkaran atau justru berada di luar lingkaran. Jadi kita harus mengeceknya terlebih dahulu. Caranya sama pada pembahasan kedudukan titik.
tinggal kita masukkan saja ke persamaan lingkaran, yaitu 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan, jadi 3 kuadrat kan 9, lalu ditambah 2 kuadrat itu sama dengan 4. Kita tambahkan 9 tambah 4 sama dengan 13. Nah, karena di sini hasilnya sama dengan 13 dan itu sama dengan yang ada pada persamaan lingkaran, bisa dilihat di sini juga sama dengan 13. Berarti bisa kita simpulkan ya, karena sama berarti titik 3,2 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Nah, karena kita sudah yakin bahwa 3,2 terletak pada lingkaran, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu rumusnya adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Jadi X1, Y1-nya yaitu 3,2, berarti X1 sama dengan 3, Y1 sama dengan 2, lalu R kuadratnya sama dengan 13. Jadi bisa langsung kita masukkan ya, sesuai rumus X1X, berarti X1-nya kita masukkan 3, 3X ditambah Y1Y, Y1-nya adalah 2, berarti 2 tambah 2Y sama dengan R kuadrat. R kuadratnya sama dengan 13. Berarti persamaan garis singgung di titik 3,2 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13 adalah 3X tambah 2Y sama dengan 13. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 4Y kurang 35 sama dengan 0 di titik 5,4. Nah, sama seperti sebelumnya kita harus memeriksa kedudukan titik 5,4 pada lingkaran ini. Apakah dia berada di luar atau justru pada lingkaran yang sudah diberikan. Nah, sama juga kita tinggal substitusi X dan Y-nya. Jadi langsung saja 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 kali 5 dikurang 4 kali 4 dikurang 35. Lalu kita jabarkan, 5 kuadrat itu sama dengan 25, 4 kuadrat 16, 2 kali 5 10, 4 kali 4 16, lalu dikurang 35. Nah, 25 tambah 16 itu kan 41, tambah 10 berarti 51, kurang 16 sama dengan 35, lalu kita kurang 35 sama dengan 0. Nah, karena hasilnya sama dengan 0 dan itu sama pada persamaan lingkaran ini yang sebelumnya kita ketahui di awal, maka bisa kita simpulkan bahwa titik 5,4 terletak pada lingkaran. Nah, karena terletak pada lingkaran berarti kita bisa menggunakan rumus yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu rumusnya adalah X1X tambah Y1Y tambah 1/2 A kali X tambah X1 tambah 1/2 kali B kali Y tambah Y1 tambah C sama dengan 0. Di mana X1 dan Y1-nya adalah 5,4. Lalu A itu tadi ya koefisien dari X, yaitu A-nya sama dengan 2. Lalu B-nya sama dengan negatif 4. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus yang sudah diberikan, yaitu X1X berarti 5X ditambah Y1Y, Y1-nya 4 berarti 4Y ditambah 1/2 dikali A, A-nya 2 ya, yaitu koefisien X yang ada di sini. 2 dikali X tambah X1, X tambah 5, karena X1-nya sama dengan 5. Lalu ditambah 1/2 dikali B, B-nya adalah negatif 4, yaitu koefisien Y yang ada di sini. Lalu Y tambah Y1 berarti Y tambah 4. Sesuai yang ada di sini Y1. Lalu dikurang 35 sama dengan 0. Nah, langsung kita kali masuk saja. 5X tambah 4Y ditambah. Nah, 1/2 kali 2 itu sama dengan 1. Dikali dengan X tambah 5. Lalu 1/2 kali negatif 4 itu sama dengan negatif 2. Lalu kita kalikan dengan Y tambah 4. Kita kurang 35 sama dengan 0. Lalu 1 yang ada di sini kita kali masuk. Begitu pula dengan negatif 2 yang ada di sini kita kali masuk juga. Sehingga kita peroleh 5X tambah 4Y ditambah X tambah 5 kurang 2Y kurang 8 kurang 35 sama dengan 0. Jadi ini kita kali masuk ya. Negatif 2 kali Y itu negatif 2Y. Negatif 2 kali 4 itu sama dengan negatif 8. Sehingga kita peroleh seperti ini. Lalu kita jumlahkan yang sejenis yaitu 5X tambah X itu sama dengan 6X. Lalu 4Y kurang 2Y itu sama dengan 2Y. 5 dikurang 8 negatif 3. Kita kurang 35 itu sama dengan negatif 38. Jadi dari sini kita peroleh persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X kurang 4Y kurang 35 sama dengan 0.
di titik 5,4 adalah 6X tambah 2Y kurang 38 sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Garis singgung G melalui titik P 3,1 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Jika garis G juga menyinggung lingkaran X kurang 5 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan K kuadrat, tentukan nilai K. Nah, dari soal kita memperoleh informasi di awal bahwa titik P 3,1 terletak pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10. Jadi di soal sudah dikatakan bahwa titik ini sudah terletak pada lingkaran. Jadi tidak perlu kita mengujinya lagi karena sudah jelas bahwa titik tersebut terletak pada lingkaran. Nah, jadi langsung saja kita tentukan garis singgung G sesuai dengan rumus yang kita sudah ketahui di awal, yaitu persamaan garis singgung di titik X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Di mana X1-nya adalah 3, Y1-nya sama dengan 1. Lalu R kuadratnya sama dengan 10. Jadi langsung saja kita masukkan ya. X1X berarti 3X ditambah Y1Y. Berarti tambah 1Y sama dengan R kuadrat atau sama dengan 10. Nah, dari sini kita peroleh persamaan 3X ditambah 1Y sama dengan 10. Nah, karena di sini koefisiennya 1, ini bisa kita hilangkan. Jadi kita peroleh 3X tambah Y sama dengan 10. Lalu 10-nya juga bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi 3X tambah Y kurang 10 sama dengan 0. Nah, inilah garis singgung G atau garis G. Selanjutnya, jika garis G juga menyinggung lingkaran X kurang 5 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan K kuadrat, maka tentukan nilai dari K. Nah, bisa kita lihat persamaan lingkaran ini. Jadi persamaan lingkaran ini itu sama dengan bentuk baku dari persamaan lingkaran, yaitu X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi untuk menentukan nilai K, berarti sama saja kita menentukan nilai R atau jari-jari dari bentuk baku persamaan lingkaran ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan jari-jari dari persamaan lingkaran ini. Nah, sebagaimana pada pembahasan kita pada persamaan lingkaran, pada video persamaan lingkaran part kedua, jadi salah satu cara untuk mencari jari-jari yaitu dengan cara mencari jarak titik pusat ke garis singgungnya. Nah, titik pusat lingkaran ini sudah jelas yaitu 5,1. Kemudian garis singgungnya adalah 3X tambah Y kurang 10 sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa langsung menggunakan rumus sesuai dengan rumus jarak titik pusat ke garis singgung. Nah, bagaimana cara mencari jarak titik pusat ke garis singgung? Yaitu rumusnya adalah PA tambah QB tambah C per akar dari P kuadrat tambah Q kuadrat. Nah, untuk pembahasan ini bisa kalian nonton kembali ya ke video persamaan lingkaran part 2 yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, A, B ini adalah titik pusat, kemudian P ini adalah koefisien X dari garis singgung, kemudian Q ini adalah koefisien Y juga dari persamaan garis singgungnya, kemudian C adalah konstanta. Berarti untuk mencari K, sama saja kita mencari jarak dari titik pusat 5,1 ke garis singgung 3X tambah Y kurang 10 sama dengan 0. Jika kita masukkan ke rumus, hasilnya adalah 3 kali 5 tambah 1 dikurang 10. Jadi P-nya kita masukkan, P-nya itu 3 ya. Sesuai yang ada di sini, P-nya 3, koefisien X. Kemudian 5, A-nya sama dengan 5, yaitu titik pusat, ditambah Q, Q-nya adalah 1. Kemudian dikali B, B-nya juga 1, 1 kali 1 itu sama dengan 1. Lalu ditambah C, C-nya itu adalah negatif 10. Lalu per akar dari P kuadrat tambah P kuadrat tambah Q kuadrat. P-nya sama dengan 3, Q-nya sama dengan 1. Jadi akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Jadi langsung kita masukkan saja 3 kali 5, 15 ditambah 1 dikurang 10 per akar 3 kuadrat itu 9 tambah 1 berarti sama dengan akar 10. Yang di atas 15 tambah 1 kan 16 ya, dikurang 10 sama dengan 6. Nah, karena di sini sudah positif berarti tanda nilai mutlaknya bisa kita abaikan.
kita peroleh hasilnya adalah 6 per akar 10, yang jika kita rasionalkan hasilnya adalah 6 per 10 akar 10. Dan jika kita sederhanakan, hasilnya adalah 3 per 5 akar 10. Jadi nilai K-nya adalah 3 per 5 akar 10. Oke, demikian video pembahasan untuk kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian ingin berlangganan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.